Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arin Hijrati Izdihar. Dengan MP 14 di sini akan menjelaskan sedikit tentang topik yang berada di BMS 2 anatomi, yaitu ada sistem pencernaan yang meliputi oral cavity dan paring, kemudian ada sistem sirkulasi dan juga ada sistem limfatik. Nah, di sini ada oral cavity yang dimana ada frenulum of the upper lip. Di sini ada jaringan ikat yang gunanya ini untuk menempelkan gusi anterior gigi atas dengan bibir. Kemudian ada dua lengkungan atau arch yang di sini ada di bagian luarnya ini ada palatoglossal arch dan di bagian dalamnya ini ada palatopharyngeal arch. Dan di antara dua archnya ini ada palatine tonsil. Kemudian di si oral cavity ini juga ada otot, yaitu ada palatoglossus dan buccinator. Dan ada lidah juga, yang dimana di bagian 2/3 antara ini ada fungiform papilla dan di bagian sepertiga posternya ini ada filed papilla. Dan kemudian di dekat archnya ini ada isthmus yang dimana kalau kita saat sedang makan atau saat sedang mengunyah ini, si isthmusnya ini akan menutup, dan pada saat kita menelan makanannya, isthmusnya ini akan terbuka. Nah, di sini ada 3 kelenjar. Yang pertama itu ada kelenjar parotid yang bentuknya seperti piramidal dan dipersarafi oleh cranial nerve 9, dan salivanya ini masuk melalui ductus yang menembus otot buccinator dan keluar di daerah gigi molar kedua anterior atas. Kemudian ada kelenjar submandibular dan sublingual yang sama-sama dipersarafi oleh cranial nerve 7. Nah, di sini ada lidah. Untuk lidahnya ini tadi kan sudah disebutkan ada bagian 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Dan untuk bagian 2/3 dan 1/3-nya ini dipisahkan oleh circumflex papilla dan ada garis yang dinamakan sulcus terminalis. Dan ini ada papillanya seperti fungiform, filiform, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada otot-otot lidah, ada intrinsik dan ada otot ekstrinsik. Untuk otot intrinsik fungsinya ini untuk merubah posisi lidah. Nah, ada otot superior longitudinal, ada vertikal, ada transversal, dan ada otot inferior longitudinal. Dan untuk otot ekstrinsik ini fungsinya untuk merubah posisi lidah. Contohnya ini ada genioglossus yang fungsinya ini untuk depres atau menurunkan lidah dan protrusive. Nah, di sini ada faring atau lebih tepatnya ini pharyngeal wall. Di faring ini ada otot-otot seperti skeletal muscle dan juga ada fascia. Dan untuk fascia ini fungsinya untuk menjadi tempat atau wadah menembusnya saraf-saraf, pembuluh darah, agar bisa keluar masuk di rongga faring. Kemudian ada otot-otot di faring yang dibagi menjadi dua, yaitu ada otot konstriktor dan ada juga otot longitudinal. Dan untuk otot konstriktornya ini ada superior constrictor, middle constrictor, dan ada inferior constrictor yang kalau kita lihat ini bentuknya seperti bertumpuk. Kemudian ototnya ini dipersarafi oleh nerve vagus atau nerve 10. Kemudian kita masuk ke sistem sirkulasi. Nah, di sistem sirkulasi ini ada jantung dan pembuluh darah. Untuk jantungnya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada right atrium, right ventricle, ada left atrium, dan ada juga left ventricle. Dan jadi mula-mula si darahnya ini kan yang awalnya ini darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan ke jantung lewat superior vena cava, yang dari superior vena cava ini berasal dari darah di area kepala dan juga di bagian upper limb. Kemudian ada juga pasokan dari inferior vena cava, yang dimana inferior cava ini darahnya ini berasal dari toraks, abdomen, dan juga dari lower limb. Kemudian darahnya ini masuk ke atrium dan ventrikel kanan dan keluar ke pulmonary trunk, dan dari sana ini akan
dialirkan ke paru-paru dan diubah yang awalnya ini kan si darahnya ini mengandung karbon dioksida. Nah, setelah ke paru-paru akan dirubah menjadi darah yang kaya oksigen. Nah, kemudian darah yang dialirkannya ini masuk ke left atrium dan juga left ventricle, dan akan dari ventricle kirinya ini si darah yang kaya oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dilihat lebih dekat, kan jantungnya ini tadi ada superior vena cava, inferior vena cava. Nah, darah dari sana itu akan dialirkan ke left atrium, ke left ventricle, kemudian akan keluar ke left pulmonary artery yang akan dialirkan ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru ini kan diubah darah yang mengandung karbon dioksida menjadi darah yang kaya oksigen. Kemudian dari paru-paru ini akan masuk lewat left pulmonary vein, dan dari left pulmonary vein ini si darahnya akan masuk ke atrium kanan, maksud saya ke atrium kiri dan ke ventricle kiri, dan si darahnya ini akan dialirkan ke seluruh tubuh lewat arch of aorta yang mempunyai 3 percabangan besar, yaitu ada brachiocephalic trunk, ada left common carotid artery, dan juga ada left subclavian artery. Nah, untuk left subclavian artery-nya ini, si darahnya ini akan dialirkan ke bagian upper limb bagian kiri. Kemudian untuk left common carotid artery, si darahnya akan masuk ke leher, ke kepala bagian kiri. Kemudian dari brachiocephalic trunk ini dibagi lagi menjadi right subclavian artery dan ada right common carotid artery. Nah, untuk right common carotid artery-nya ini akan masuk ke leher dan kepala bagian kanan. Nah, kemudian kita masuk ke sistem limfatik. Dan di sini ada lymphatic vessel, yang dimana lymphatic vessel-nya ini akan mengumpulkan cairan yang tidak terbawa antara anastomosis arteri dan vena dari sirkulasi darah. Kemudian cairannya ini akan menjadi interstitial fluid dan dialirkan ke lymphatic capillaries, dan kemudian akan masuk ke lymphatic vessel yang membawa cairan ini disebut lymph, dan di sini ada katup, yang dimana katupnya ini menandakan bahwa cairan ini searah. Kemudian si lymphnya ini akan masuk ke lymph node, dan dimana di lymph node ini ada kapsulnya, dan di bagian kapsulnya ini ada lymphoid tissue yang mengandung limfosit dan makrofag. Tadi kan si lymphnya ini akan disaring di lymphoid tissue. Nah, kemudian karena masih mengandung patogen, sel-sel produk seperti hormon dan juga sel debris oleh lymphoid tissue. Nah, kemudian setelah disaring, cairan yang bersih dan tidak berwarna ini disebut lymph, sedangkan cairan dari usus halus yang berwarna keputihan dan seperti susu karena ada kilomikronnya ini disebut kile. Kemudian setelah disaring, lymphnya ini dibawa oleh lymph vessel dan bermuara. Nah, di sini kan ada lymphatic system yang tadi kan udah disebutkan juga alurnya. Nah, dari cairan ini kan masuk ke lymphatic capillary, kemudian masuk melalui afferent lymphatic vessel dan keluar ini di efferent lymphatic vessel dan kemudian akan bermuara. Nah, di sini ada lymph nodes yang terkonsentrasi di beberapa regio dan strukturnya itu kecil, panjangnya sekitar 0,1 sampai 2,5 cm, dan fungsinya ini untuk pertahanan tubuh atau seperti menangkap dan menyaring sel asing.
Sekian, terima kasih.